Ya, selamat malam kawan-kawan. Kita jumpa lagi dalam webinar Satu Pena yang berlangsung setiap hari Kamis. Dan ini tidak terasa sudah pertemuan yang ke-148 kali. Malam ini tema kita cukup seksi tentang makhluk yang paling sering dibicarakan banyak orang, terutama di kalangan akademisi, di kalangan peminat ilmu pengetahuan, yaitu tentang artificial intelligence. Di dalam eh, flyer yang kami katakan disebutkan bahwa sekarang 13% responden itu sudah menggunakan AI sebagai bahan untuk berbagai aktivitas, termasuk di dalam proses untuk menulis. Dan ini kemudian menimbulkan banyak persoalan di kalangan kampus misalnya, karena ketika kita membaca tulisan seseorang, pertanyaan yang muncul pertama kali di benak kita adalah apakah ini tulisan tokoh yang bersangkutan atau menggunakan AI. Nah, sebagai orang yang mungkin sudah terbiasa membaca tulisan dari AI, kita tahu ini tulisannya seberapa orisinal dari AI atau berapa sebagian yang diedit dalam konteks dia menulis. Sehingga proses seseorang menulis sekarang memang bisa jauh lebih cepat dari AI, tapi kemudian menjadi persoalan tentang orisinalitas daripada penulisan itu. Nah, kita akan membicarakan hal yang seperti itu pada malam ini. Yang akan bicara nanti adalah orang yang terkenal dengan nama yang muncul belakangan, ya, bukan nama aslinya, itu Ndoro Kakung, ya. Di dalam flyer yang kita bagikan, banyak yang bertanya ini nama aslinya sebenarnya siapa gitu. Tapi mungkin nanti kita bisa tanya kepada yang bersangkutan. Sebelum dimulai, kita akan menonton dulu satu video yang biasa kami buat berkaitan dengan tema yang kita bicarakan. Silakan, Bayu. Survei Lembaga Nirlaba Advokasi Penulis The Authors Guild menyebutkan 13% responden menggunakan Artificial Intelligence (AI) untuk aktivitas seperti bertukar pikiran tentang ide karakter dan membuat garis besar dalam menulis. Di sisi lain, sebagian orang menganggap penggunaan AI dalam dunia penulisan membawa dampak negatif, seperti kurangnya metode berpikir kritis, kurang dalamnya tulisan yang dihasilkan, masalah hak cipta, hingga ancaman pengangguran bagi penulis. Lalu, bagaimanakah sebaiknya penulis memanfaatkan AI untuk meningkatkan produktivitas menulis tanpa mengurangi kualitas hasil tulisan? Adakah cara untuk memasukkan emosi dalam tulisan AI? Serta hal-hal apa yang penting diperhatikan agar penggunaan AI dalam penulisan tidak melanggar etika penulisan? Semua itu akan kita bahas dalam obrolan Satu Pena nomor 148 bersama Ndoro Kakung, jurnalis yang kini jadi praktisi media sosial. Ya, teman-teman, malam ini saya akan bertindak sebagai host bersama kawan saya, Mila Muzakkar, seorang yang banyak bergerak di bidang generasi Gen Z. Mila, kira-kira kita mau membahas soal apa pada malam ini? Ya, betul sekali Mas Elsa. Ya, Ini makhluk yang lagi tren ya di kalangan ya. anak-anak muda sebetulnya sudah lama dan bukan hal yang baru ya. Karena di dunia kampus misalkan banyak teman-teman yang hampir setiap saat tuh menggunakan AI dalam banyak hal. Dan di perusahaan juga teman-teman yang profesional ya juga sebutkan bahwa mereka juga menggunakan AI dalam marketing, dalam HR bahkan gitu ya. Jadi sebetulnya bukan hal yang sangat baru bagi anak-anak muda khususnya gitu. Nah, malam ini tapi menarik banget Mas Elsa karena terkait dengan penulisan nih. Jadi banyak yang bilang juga bahwa kehadiran AI itu mengancam pekerjaan para penulis gitu ya. Penulis dianggap akan hilang pada akhirnya karena adanya AI. Jadi sekarang Mas Gaus kemarin share hanya 3 hari udah jadi bukunya. Nah, nanti pembicara akan menyampaikan soal ini ya. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu nih sama pembicara kita malam ini.
Tadi Ya. siapa sih namanya sebenarnya? Apakah Ndoro Kakung? Ngomongnya harus Ndoro gitu ya. Nah, Ndoro Kakung ini sebenarnya nama aslinya Wicaksono. Betul ya, Mas ya? Jauh ya, Wicaksono ke Ndoro Kakung. Jadi ternyata Ndoro Kakung itu adalah nama yang merupakan branding di media sosial gitu ya. Ndoro Kakung ini banyak loh pengikutnya di media sosial, khususnya Twitter. Nah, Ya. beliau ada lulusan UGM ya, dikenal sebagai jurnalis sebetulnya di awal. Sebelumnya pernah di majalah Mode Indonesia, pernah di Harian Media Indonesia, di majalah Tempo dan koran Tempo, juga di Kentara Media. Nah, Dor Kakung juga aktif di perusahaan ya sebagai PR di Maverick PR ya waktu itu ya, sampai 2022. Lalu beliau juga seorang trainer nih, jadi banyak bicara soal konten pemasaran, soal penulisan kreatif, strategi komunikasi, media sosial, literasi digital, dan termasuk generatif AI. Jadi memang sudah ahli gitu ya dalam bicara soal AI. Nah, Dr. Kakung juga merupakan pelatih literasi digital di Cyber Kreasi. Nah, saya tahu nih Cyber Kreasi nih salah satu platform dan juga organisasi yang concern untuk mengedukasi soal literasi digital. Kita pernah kerjasama soalnya waktu itu. Nah, karya beliau adalah Ngeblok dengan Hati, buku ya. Lalu juga kumpulan cerpen tentang perempuan yang melukis hujan. Wow, jadi penasaran ya dengan judulnya. Nah, Dora Kakung akan bicara soal AI, khususnya bagaimana sih kita menjadi penulis di era AI seperti sekarang ini. Apakah betul kita terancam akan hilang dengan adanya AI? Dan ada pertanyaan juga yang sering muncul soal bagaimana sih memasukkan emosi dalam tulisan-tulisan kita. Karena AI kabarnya nggak punya hati gitu ya, mereka nggak punya emosi, hanya bisa diprogram by kognisi gitu ya. Nah, itu semua akan dibahas oleh Doro Kakung malam ini. Jadi langsung aja Mas Elsa ya kepada pembicara Ya. kita. Mungkin Mungkin juga sekitar pertanyaan lain ya, Mila, seberapa ya, jauh sebenarnya tulisan kita itu dianggap orisinal sebagai karya kita ketika kita banyak menggunakan bahan dari AI, bahkan bahasanya pun bahasa yang kita pertanyakan ke AI. Mungkin orisinalitas yang seperti itu. Ya, oke. ya betul Ya, sekali orisinilitas dan juga soal etika ya supaya nggak ya, dianggap melanggar gitu ya gitu. ya. Oke, baik silahkan Doro Kakung sekitar 20 menit sampai 30 menit ya. Setelah itu kita akan diskusi dengan para hadirin yang hadir malam ini. Ya, Silakan. ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Mila dan Bang Elza dan teman-teman semua ya. Ini buat saya adalah sebuah kehormatan untuk pertama kali diminta berbagi dengan teman-teman di satu pena. Ini luar biasa. Saya merasa tersanjung dengan sebetulnya kader juga nih para penulis kawakan malam ini mendengarkan saya yang cupu lah kalau di dunia penulisan gitu ya. Ini saya berhadapan dengan suhu-suhu gitulah. Tapi memang betul seperti yang dikatakan baik Bang Elsa maupun Kak Mila tadi, ini ada satu topik yang lagi hot begitu ya di dunia, tidak hanya kepenulisan tapi juga di sektor industri lain lah, ada perusahaan, ada perkebunan, pertambangan, media, dan banyak lagi lah. Dan dalam beberapa waktu terakhir ini memang banyak yang meminta atau sekedar ngobrol tentang bagaimana memanfaatkan AI, dan sebetulnya tidak hanya di dunia penulisan gitu ya. Dan sebetulnya ini saya agak sungkan juga karena ngomongin AI orang tua yang dipanggil gitu ya, harusnya anak muda ini yang dipanggil karena ini dunia anak muda gitu. Orang tua biasanya dalam urusan teknologi ini selalu terlambat begitu ya. Jadi mohon dimaklumkan juga nanti kalau saya masih terasa cupu dalam ber-AI ini, karena masih banyak orang yang jauh lebih suhu daripada saya dalam soal AI. Hanya mungkin karena saya adalah salah satu pengguna aktif akal imitasi atau AI ini ya, atau sebagian orang menyebutnya anak intern atau anak magang. Jadi mungkin orang hanya mengenal saya, padahal di luar sana itu banyak
Saya tahu tuh banyak pakar-pakar AI. Nah, saya dengan terus terang saya mohon izin, jangan dianggap sebagai pakar AI malam ini gitu ya, karena saya baru sedikit lah pengetahuan tentang AI. Meskipun juga sebetulnya kalau boleh menunjukkan beberapa karya AI yang sering saya buat baik di media sosial, mungkin juga kemarin kalau ada yang sempat menonton TVRI pada ulang tahun 24 Agustus kemarin itu menayangkan satu tayangan video setengah jam itu semuanya dibuat dengan AI kecuali suara dan narator maksudnya ya, dan musiknya. Tapi videonya itu full AI, bahkan restorasi potongan-potongan film lama itu dilakukan oleh AI. Ini saya tunjukkan dalam rangka menunjukkan bahwa TVRI sebagai media nasional yang ternama lah ya, itu sudah memanfaatkan AI sebagai materi tayangan program. Dan ke depan saya mendengar TVRI juga akan lebih aktif gitu untuk memanfaatkan AI dalam membuat program-program siaran. Kebetulan saya juga beberapa waktu yang lalu juga diminta bicara soal AI di redaksi TVRI. Dan beberapa kali juga redaksi-redaksi media termasuk wartawannya di beberapa kota di Indonesia ya membahas soal AI ini di tengah antara kecemasan sekaligus optimisme. Tadi disebutkan bahwa menurut satu lembaga ada 13% ya orang yang sudah menggunakan AI. Nah, dalam pengalaman saya di beberapa kota itu nggak sampai 13% wartawan yang sudah menggunakan AI. Di Makassar misalnya ketika saya ke sana dan menanyakan apakah sudah ada wartawan peserta pelatihan yang memakai AI dari 25 atau 26 waktu itu ya, itu hanya satu orang yang sudah memakai. Di Surabaya begitu, kemudian di Medan terakhir situasinya juga kurang lebih sama. Dan yang menarik adalah ketika saya memperkenalkan AI sebagai salah satu alat bantu gitu ya, mereka sangat antusias dan melihat AI ini sebagai peluang mereka untuk mengikuti zaman lah. Dan bahkan mereka seperti menyesal kenapa kita baru tahu soal AI sekarang gitu, tidak dari kemarin gitu. Dan banyak pertanyaan yang menarik juga, diantaranya apakah profesi kewartawanan akan punah gitu karena ada AI gitu kan. Ini kan pertanyaan klasik, pertanyaan sejuta umat. Apakah kemudian wartawan diperbolehkan membuat berita pakai AI? Bagaimana dengan kode etik jurnalistik dan seterusnya. Yang kurang lebih pertanyaannya mirip-mirip dengan mungkin yang akan kita bahas malam ini. Nah, sebetulnya mungkin untuk Bapak Ibu sekalian beserta obrolan malam ini juga mungkin perlu kita samakan persepsi dulu. Apa sebetulnya AI? Banyak orang tidak sadar bahwa sehari-hari itu kita sudah menggunakan AI gitu ya. Untuk apa? Satu, di handphone kadang-kadang kalau kita mau pergi ke suatu tempat itu kita menggunakan yang namanya peta digital, ada Google Map, ada Waze dan seterusnya. Itu sebetulnya salah satu atau contoh dari AI begitu. Kemudian kalau menggunakan iPhone ada Siri, itu AI juga gitu. Untuk kaum wanita, ibu-ibu yang sering belanja di online shop gitu, itu juga ada AI-nya gitu. Kadang-kadang kan muncul itu tas yang direkomendasikan, skincare yang terlaris, yang banyak dicari pembeli hari ini dan seterusnya. Itu dibalik itu semua adalah kerjaan dari akal imitasi atau artificial intelligence itu tadi. Nah, kalau kita
memahami sebetulnya AI itu adalah gampangnya begitu ya, adalah teknologi yang memungkinkan satu mesin atau komputer untuk berpikir, kemudian bertindak seperti manusia atau otak manusia. Itu sebabnya disebut akal imitasi atau artificial intelligence, atau ada orang yang menganggap kecerdasan buatan. Nah, belakangan AI ini menjadi satu topik ya yang laris dibahas, membuat orang terkesima gitu, karena ada satu jenis baru AI yang namanya generatif AI. Ini berbeda dari AI zaman dulu tahun 50-an ketika Alan Turing menemukan Turing test gitu ya. AI zaman dulu dan AI yang digambarkan oleh film Hollywood dalam bentuk robot begitu ya. Itu sekarang menjadi berbeda begitu muncul generatif AI atau artificial intelligence atau akal imitasi yang bisa mengenerate sesuatu. Apa yang bisa dia generate? Ini ada bisa teks, gambar, suara, musik, video, dan sebagainya. Nah, di dunia kreatif ya sudah sekarang sudah banyak sebetulnya yang menggunakan generatif AI untuk ya membuat gambar, video gitu, atau musik atau lagu, sehingga setiap kali ada satu aplikasi AI baru dengan kemampuan baru yang memicu itu kegelisahan. Dan saya rasa ini wajar ya, karena setiap teknologi baru yang jauh berbeda dari yang pernah ada itu memicu kontroversi. Kita ingat dulu ketika komputer pertama muncul, ya kan? Pertama muncul komputer juga memicu kehebohan. Orang menganggap wah nanti manusia akan digantikan komputer gitu. Nah, tapi ternyata sampai hari ini kan tidak. Kemudian muncul internet. Wah, ada internet muncul, heboh nih. Bagaimana nanti pengaruhnya internet pada anak-anak, pengaruhnya internet bagi ilmu pengetahuan dan seterusnya. Tapi hari ini internet dan komputer seperti halnya teknologi digital lainnya ya diterima dengan baik-baik saja oleh umat manusia. Dia dipakai sebagai alat bantu manusia untuk bekerja lebih efektif dan efisien. Memang kontroversi selalu muncul dalam setiap perkembangan teknologi. Biasanya karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Selain juga karena ya biasa, ini karena narasi-narasi di media itu menonjolkan juga selain sisi positif juga sisi negatif. Yang ditangkap oleh kebanyakan masyarakat, sebagian masyarakat adalah sisi negatifnya atau hal-hal yang kurang baik. Nah, sementara itu di dunia AI itu sendiri, setiap hari bermunculan aplikasi-aplikasi baru yang terkenal dan mungkin populer seperti ada ChatGPT, buatannya OpenAI, ada Copilot dari Microsoft, ada Gemini dari grupnya Google, kemudian ada Midjourney, kemudian ada Eleven Labs ya untuk memproduksi suara, kemudian ada Runway untuk menggerakkan gambar menjadi video, ada Luma, ada Udio dan Suno untuk suara, dan banyak lagi. Hampir setiap minggu sekali ada beberapa AI yang keluar, sehingga bagi para pengguna AI seringkali selalu ketinggalan dengan kemunculan AI baru. Nah, kemunculan AI baru selain membuka banyak peluang begitu, ternyata memunculkan beberapa tantangan. Yang tantangan pertama tentang keterbatasan kualitas data. Maksudnya begini, AI itu sebetulnya satu gampangnya satu mesin yang
dia bisa menghasilkan sesuatu, mengenerate sesuatu, kalau sebelumnya dilatih dengan satu set data tertentu. Kalau tidak ada data yang dia masukkan atau menjadi bahan latihnya, maka dia tidak akan mengenali gitu. Nah, tantangannya adalah apakah AI yang versi terakhir ini gitu itu sudah dilatih dengan semua data yang ada. Nah, rasanya sebelum ada istilahnya bergudang-gudang lah data di dunia ini, baik data yang sudah didigitalkan maupun data yang masih analog. Nah, AI ini sangat tergantung dengan yang namanya data untuk melakukan banyak hal. Kalau datanya kurang, artinya alat latihnya kurang, maka dia juga tidak akan mampu menghasilkan sesuatu atau outputnya itu juga akan sempurna. Ini tidak hanya dalam dunia tulis-menulis, ada yang lebih kompleks lagi, misalnya AI digunakan di dunia kedokteran, arsitektur, pertambangan, dan seterusnya. Itu ada tantangan di soal data. AI itu tidak mampu memahami hal-hal yang di luar data yang sudah dimasukkan, gitu. Jadi kalau tidak ada datanya, gitu, ya, misalnya ini gampangnya begini. Kalau kita cari Google ya, Google cari profil Doro Kakung gitu. Mungkin Google akan merekomendasikan berapa situs, beberapa media, mungkin blog saya masuk, akun media sosial saya masuk, dan seterusnya muncul dia. Tapi kalau kita menggunakan AI, misalnya ChatGPT gitu, sebutkan Doro Kakung, nanti dia mungkin nggak tahu, atau sebutkan nama Wicaksono. Siapa yang Anda maksud Wicaksono di sini? Karena ada berpuluhan orang kan. Nah, dia jadi terbatas. Nanti akan menjawab ya Wicaksono yang mana, saya tidak punya cukup data. Nah, itu tantangan pertama dari AI. Jadi AI bukan hari ini ya, AI yang ada hari ini itu bukan satu mesin yang tahu segalanya. Ya, tergantung dengan data. Kemudian juga dia itu terbatas dalam memahami konteks gitu. Makanya tadi ada tantangan emosional gitu. Orang yang mengatakan anjing dan mengatakan anjing lu kan beda konteksnya ya. AI nggak bisa menangkap nuansa perbedaan itu ya karena ada keterbatasan. Tidak ada emosi, betul. Tidak ada motif, ya nggak punya motif sebetulnya. Ya, jadi kalau kita sering ngobrol dengan chatbot seperti ChatGPT gitu, dia nggak punya motif, tidak punya prasangka juga terhadap kita gitu. Nah itu keterbatasan atau tantangan AI. Nggak punya motif, dia nggak punya motif untuk mempermalukan kita, nggak ada gitu. Seperti hanya kalau kita ngobrol sama orang begitu ya, orang punya motif. Kadang-kadang kalau kita ngajak ngobrol, dia bisa berprasangka atau punya motif membuli dan seterusnya. AI tidak punya motif itu karena memang dia berbeda, tidak punya emosi. Tantangan berikutnya adalah AI itu punya risiko bias, juga masalah etika. Risiko biasnya misalnya kalau saya minta dia atau kita minta dia tolong buatkan saya gambar perempuan, dia bisa menghasilkan gambar perempuan kulit putih atau kulit terang gitu. Kenapa? Karena dia dilatih dengan data-data bahwa perempuan itu kulitnya terang gitu. Nah, bias kan karena kenyataannya kan tidak semua perempuan atau laki-laki begitu kulitnya terang. Nah, ini keterbatasan atau tantangan yang sampai hari ini AI juga belum bisa hadapi gitu. Juga risiko-risiko bias misalnya kalau kita mengajak dia untuk berdiskusi tentang satu ideologi, karena dia dilatih dengan ideologi yang demokratis gitu ya, dia bisa bias kalau kita challenge dengan ideologi yang lain. Nah ini kita harus kita pahami juga bahwa ya AI itu begitu.
Kemudian juga AI itu bisa menghasilkan output yang melanggar etika. Maksudnya konten-kontennya itu berpotensi bisa menyesatkan orang. Sementara dia karena tidak punya emosi, tidak punya prasangka, tidak punya motif, ya disuruh bikin gambar. Tolong buatkan gambar misalnya Trump telanjang, ya dia bikin aja gitu. Nah, itu kan satu hal yang merupakan pelanggaran etika gitu. Tapi ya dasarnya dia tidak punya emosi, ya dibikin aja gitu. Nah, oleh sebab itu dengan segala macam kelebihan dan keterbatasannya, AI itu sesungguhnya tidak akan mampu menandingi kreativitas manusia yang dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan otak sekaligus kreativitasnya yang lebih unggul dari segala makhluk yang ada di bumi, begitulah ya. Kalau ada orang yang merasa bahwa kreativitas saya kalah sama AI misalnya, itu mengingkari kemanusiaan, kodrat sebagai manusiaan, atau ya mungkin malas aja berpikir gitu, atau ya mungkin ada orang yang kurang kreatif ya, karena tidak kurang pengalaman, kurang bacaan, kurang asupannya, jadi kurang kreatif. Nah, orang-orang seperti ini biasanya yang jadi merasa terancam. Wah, ada AI saya jadi terancam gitu. Padahal yang akan menggusur manusia itu bukan AI, tapi manusia yang menguasai dan mampu mengendalikan AI. Jadi AI itu tidak akan mengganti manusia. Tapi memang harus diakui, memang kemunculan AI ini memberi dampak yang cukup signifikan pada beberapa pekerjaan tertentu. Dan menurut saya ini sesuatu yang alamiah, karena teknologi itu kan memang digunakan manusia untuk membantu pekerjaan manusia lebih efisien, efektif, dan seterusnya gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang bisa dikerjakan oleh teknologi, kenapa tidak? Gitu. Itu sebabnya kita melihat di jalan tol, di pintu masuk tol, kita sudah tidak bisa melihat manusia lagi di sana. Ya, petugas jalan tol digantikan dengan kartu tap. Itu contoh sederhana yang terjadi di lingkungan kita, yang kita temui sehari-hari. Teknologi menggusur beberapa pekerjaan. Nah, di AI juga akan begitu. Nanti hal-hal yang otomatis sifatnya itu akan digantikan oleh AI. Lalu orang-orang yang kemampuan, kompetensinya, keterampilannya memang terbatas dan hanya bisa mengerjakan hal yang otomatis, akan jadi terancam. Ya, bagaimana lagi? Inilah kemajuan zaman ya. Lama-lama orang kan memang harus punya banyak keterampilan. Kalau hanya mampu menghitung saja, kan dulu akan jadi kasir. Tapi sekarang kasir sudah digantikan oleh kartu kris, debit, segala macam gitu. Jadi keterampilan-keterampilan dasar mau tidak mau akan digantikan oleh AI, yang hal-hal yang otomatis. Nah, ini juga tantangan bagi umat manusia, tenaga kerja gitu ya. Ya kalau cuman mampu melakukan hal yang kasar, pasti akan digantikan mesin. Tapi hal-hal yang sifatnya membutuhkan kreativitas, critical thinking, pasti manusia akan dibutuhkan. Juga hal-hal yang sifatnya kesenian gitu. Saya menulis juga kan panduan gabungan dari seni dan seterusnya. Nah, itu saya rasa tidak akan digantikan gitu. Saya juga melihat sebetulnya AI ini salah satu potensi yang harus diwaspadai adalah potensi kecanduan atau ketergantungan. Di beberapa beberapa tempat itu sudah ada 1-2, belum banyak sih ya, karena pengguna AI kan juga belum banyak gitu, baru 13%. Mulai ada kecanduan, kalau nggak pakai AI rasanya kurang mantap. Nah, ini perlu diwaspadai. Di masa depan bukan tidak mungkin akan terjadi fenomena seperti halnya anak sekarang kecanduan handphone. Ya kan? Itu ada buku Anxious Generation. Buku yang sangat bagus dan menjelaskan betapa anak muda sekarang kecanduan gadget. Karena kecanduan gadget, handphone, dan media sosial, mereka menjadi generasi yang cemas. Karena semua afirmasi itu mengacunya ke media sosial.
konfirmasi media sosial. Nah, ini sudah terjadi gitu. Maka di beberapa negara seperti Australia muncul inisiatif membuat undang-undang anak-anak berumur 14 tahun akan dilarang menggunakan atau punya akun media sosial. Di sisi platform akan diatur platform yang membiarkan anak-anak usia di bawah 14 tahun ya punya akun di platformnya, misalnya Instagram, TikTok, maka dia akan dikenai denda di Australia ini hari-hari ini di Australia seperti itu. Nah, bukan tidak mungkin apa yang terjadi di dunia media sosial, dunia digital akan terjadi di dunia AI. Nanti kalau semua orang kecanduan, anak-anak SD ya kecanduan AI. Bayangkan itu. Di satu sisi AI itu membantu proses belajar mengajar. Ya, seperti di sana anak-anak SD itu dipantau oleh AI. Nanti siapa yang lambat belajar atau lebih cepat belajar daripada temannya itu kelihatan dari AI. Tapi bayangkan kalau anak-anak SD jadi kecanduan, ketergantungan, wah itu bisa repot itu. Ya, jadi ini sesuatu hal yang perlu diwaspadai di masa depan, tapi perlu dipikirkan di hari ini. Nah, kaitannya dengan dunia kepenulisan, sebetulnya ada hal-hal yang sampai sekarang juga belum selesai didiskusikan. Banyak hal yang belum selesai. Apa? Yang pertama adalah soal kontroversi hak cipta. Hak cipta. AI ini entitas yang punya hak untuk membuat karya cipta nggak sih? Di negara tertentu, di Jepang diakui, di Cina itu saya kira ada undang-undangnya. Mereka mengakui bahwa ini AI ini adalah entitas yang punya hak cipta gitu. Jadi kalau ada gugatan dan seterusnya menyangkut hak ciptanya AI itu diakui hak cipta. Kita undang-undang haki kita, hak atas kekayaan intelektual kita belum sampai ke situ kan. Ya, hanya beberapa negara yang saya kira sudah ada diskusi soal itu. Satu Cina, kemudian Jepang, kemudian Uni Eropa saya kira sudah mulai itu juga membahas soal ini. Amerika sudah, Indonesia belum sampai ke sana soal kontroversi hak cipta. Ini nanti hak ciptanya siapa lah gitu ya. Ini menyangkut hukum ya, kemudian dengan etika gitu. Pertanyaannya adalah siapa pemegang hak ciptanya, karena AI tidak dianggap sebagai entitas hukum sehingga tidak punya hak cipta. Kan nanti kaitannya itu nanti perdebatannya adalah yang punya hak cipta itu pengembang AI-nya, pengguna AI-nya yang memberikan prompt, atau bahkan sebenarnya tidak ada hak cipta sama sekali begitu. Ya, jadi ini perdebatan yang hari ini belum selesai di banyak tempat. Kemudian AI itu kan dilatih menggunakan data, diambil dari karya siapa nggak jelas. Ada kode disebutnya black box lah, bagaimana dia bekerja ngambil data dan seterusnya. Nah, akibatnya ada pertanyaan, apakah penggunaan data ini sesuatu yang sah? Ya kan? Apakah AI yang dilatih dengan data dari mana itu tidak melanggar hak cipta? Gitu. Itu juga jadi pertanyaan besar. Lalu soal originalitas, ya. Karena AI ini tidak menciptakan sesuatu dari nol, ya, berdasarkan pola dari data yang dilatihkan ke dia kan, maka dia tidak nol. Jadi dia punya originalitas enggak? Itu yang membuat otoritas manapun akan kesulitan menentukan soal originalitas dari AI. Nah, itu sebetulnya beberapa catatan saya yang menjadi pengantar obrolan kita malam ini ya. Sebetulnya banyak pertanyaan yang memang belum bisa dijawab dengan selesai juga, karena seperti soal hak cipta itu kan urusannya nanti ke hukum gitu ya. Nah, kita berdebat kalau hukumnya mengatakan kalau di Indonesia belum diakui kok, ya berarti ya kita pakai hukum yang berlaku di negara tersebut, Indonesia kan. Tapi kalau kita bicara AI di Cina, nah soal hak ciptanya
lain lagi. Demikian pengantar dari saya, Bang Elsa. Moga-moga cukup untuk pengantar mematik diskusi ya, karena AI ini memang jadi menarik karena banyak hal yang masih abu-abu. Terima kasih. Ya, terima kasih Doro Kakung. Tadi sudah menjelaskan beberapa problem tentang AI. Jadi sebelum diskusi saya ingin bertanya tadi soal originalitas ya. Jadi kan penulis mungkin sekarang dengan ada AI ini bisa menjadikan AI ini sebagai asisten untuk membantu dia menulis gitu. Tapi pertanyaan kemudian bagaimana kalau asisten ini perannya terlalu besar daripada yang menulis ya. Misalnya dia menulis hal yang simple, kan dia bisa menyuruh AI menulis sesuatu yang bagus gitu ya. Nah, apakah itu kemudian tidak membuat posisi AI jauh lebih tinggi dari penulis? Pertama. Yang kedua, Doro Kakung sendiri tentu tahu ya kalau membaca sebuah tulisan, apakah ini tulisan yang memang ditulis sepenuhnya dengan memakai beberapa data dari AI, atau ini tulisannya sebenarnya hanya menggunakan AI untuk menjadi tempat menulis. Dan kalau lebih dominan AI-nya, menurut Doro Kakung sendiri itu kira-kira dapat dianggap sebagai orisinal penulis yang bersangkutan atau tidak? Ini problemnya. Saya ingin tanya itu dulu sebelum kita diskusi dengan yang lain. Silakan. Ya. Oke. Yang pertama tadi soal apakah ya untuk beberapa orang tertentu jadi memang AI jadi kesannya lebih pinter gitu ya. Kan banyak di antara kita gitu ya. Kita tidak bisa mungkiri ya. Kebanyakan umumnya lah orang Indonesia ini tidak terampil menulis. Setuju nggak? Ya. Pada umumnya ya. Pada umumnya. Menulis ini kan sesuatu yang seharusnya dikuasai oleh setiap orang. Tapi di Indonesia ini, kalau kita lihat orang menulis apalagi di media sosial gitu ya, yang jernih saja dengan SPOK lah gitu ya, subjek predikat, itu banyak yang nggak bisa gitu, ya kan? Menulis itu kan macam-macam, ada menulis surat elektronik, email, menulis pesan, menulis prosa, puisi, karya sastra itulah. Tapi yang simpel-simpel menulis nota dinas. Saya pernah diminta untuk mengajar nota dinas dengan AI itu. Itu seru juga itu. Kemudian membuat laporan, membuat analisis, menulis skripsi dan seterusnya. Ada banyak jenis tulisan gitu. Nah, orang Indonesia itu tidak terampil menulis. Disuruh nulis skripsi pakai joki aja gitu. Pakai joki mahal, sekarang pakai AI aja. Kan gitu. Nah, jadi ya memang karena faktanya ya secara umum karena memang keterampilan dasar menulis tidak cukup dikuasai, akhirnya orang sudah serahkan AI aja. Karena kenapa? Karena AI itu sudah tingkat keterampilan menulisnya sudah di atas rata-rata, rapi, termasuk dalam bahasa Indonesia. Gitu ya, mungkin ada salah ejaan atau salah tata bahasa jarang. Ejaan sekali dua ditemukan, tapi ya nggak terlalu banyak. Itu jauh di atas rata-rata. Jadi kalau ada anggapan bahwa bisa nggak lama-lama AI itu dalam menulis jauh di atas manusia. Kalau manusia Indonesia ya memang sudah terjadi, iya. Gitu. Jadi AI sangat membantu orang-orang dengan keterampilan menulis yang tidak terlalu terampil. Kalau kita suruh, makanya kita jarang ya menulis surat yang kepada orang lain itulah. Coba lihat misalnya bagaimana kalau ada yang mungkin kalau dosen di sini yang profesinya dosen tahu pasti bagaimana anak-anak mahasiswa itu jangan buru-buru nulis skripsi ya, tapi meminta untuk ketemu gitu ya dosennya untuk konsultasi skripsi. Itu menyusun kalimatnya di pesan WA aja udah seringkali kacau. Itu sederhana itu gitu. Nah itu bisa diatasi dengan AI. Kalau terlalu maaf agak kasar ya, kalau terlalu bodoh menulis ya udah pakai AI aja lah daripada
kamu menyinggung membuat marah dosenmu gitu untuk hal-hal yang sangat sepele. Nah ini jadi problemnya bukan di AI-nya, problemnya kan di keterampilan anak menulis. Padahal kita tahu tokoh-tokoh bangsa zaman dulu itu kan terbiasa menulis, membuat polemik di media massa. Sekarang polemik di media massa nggak banyak juga. Itu tradisi menulis ya hanya dimiliki oleh para sastrawan, penulis profesional, wartawan mungkin gitu. Orang-orang biasa saya kira tidak banyak tradisi menulisnya. Gitu. Bahkan kita punya saudara-saudara di Papua yang tidak punya tradisi menulis. Sehingga catatan-catatan sejarah di Papua itu semuanya berbasis verbal kan. Ada nggak misalnya apa itu peninggalan prasasti di Papua? Nggak ada. Papua tidak punya tradisi menulis. Mungkin saya salah, tapi ya silakan dicari. Ada nggak prasasti peninggalan? Karena ini juga ini agak menyimpang agak jauh gitu, yang membuat kadang-kadang hukum modern itu susah diterapkan, misalnya dalam pengaturan batas wilayah gitu, batas tanah. Batas tanahmu dari mana sampai kemana, kan semuanya tanah adat tuh. Ini nggak ada catatannya. Catatan atas tanah tadat si suku A itu nggak ada catatannya. Ya karena tidak ada tradisi menulis gitu. Nah, ini kan jadi tantangan besar bagi Indonesia sebagai negara maupun kita melihat manusia di Indonesia gitu pada umumnya juga menulis. Makanya dengan kurikulum baru ini saya berharap nanti tradisi menulis jadi tumbuh. Ya, tradisi menulis itu juga akan memicu kreativitas. Apa namanya? Ada survei beberapa bulan yang lalu saya lihat ada survei orang anak Indonesia, siswa Indonesia ini kreativitasnya sangat rendah, tingkat kreativitasnya dibanding siswa-siswa di ASEAN. Paling tinggi Singapura. Nanti bisa dicek di Google, saya lupa apa nama lembaganya. Nah dari situ ya itu menunjukkan bahwa kalau nggak punya kreativitas yang tinggi, bagaimana mau menulis? Ini salah satu tesnya adalah, jadi setiap murid yang jadi respon dikasih angka 1945. 2045. 2045. Ya, terus silahkan tuliskan apapun yang terpikir dari angka yang diberikan guru tadi 2045. Kebanyakan menulis 2045 adalah momen Indonesia apa itu? Indonesia cemas, apa? Indonesia emas gitu ya. Gitulah 2045 itu merujuk pada tahun. Tapi tidak ada yang merujuk 2045 itu adalah jumlah langkah seseorang dalam satu hari, yang apa target jumlah langkah, nggak ada yang menjadikan 2045 itu misalnya, kan itu bebas ya kreativitas anak diuji, tidak ada yang merujuk 2045 itu adalah angka nomor kamar hotel yang menjadi lokus pembunuhan gitu. Nah dari itu kan tes kreativitas gitu ya, dikasih itu aja nggak banyak yang mampu mengembangkan menjadi sebuah cerita atau narasi. Nah itu dengan tes-tes seperti itu jadi apa namanya terlihat bahwa anak Indonesia itu ternyata ranking kreativitasnya rendah. Dan ini agak memperhatikan. Jadi lagi-lagi bukan soal AI-nya. Begitu dapat AI ya jadi kayak antara berkah dan musibah. Lalu tadi pertanyaan kedua saya apa lupa Bang Elsa? Originalitas ya. Originalitas. Ya. Ya. Seperti yang saya sebut tadi, sebetulnya originalitas itu jadi kontroversi gitu. Originalitas kan AI dapat data dari mana-mana gitu. Jadi original nggak itu? Seperti tapi kan begini, kita bikin skripsi kan juga mengutip kan, ya kan? Tesis dan segala macam itu mengutip. Bedanya adalah, ya itu disebutkan, oh ini kutipan dari penelitian siapa dan seterusnya dan seterusnya. Di AI jarang orang yang mendeklarasikan gitu bahwa oh saya bikin AI. Makanya kalau saya pribadi kalau saya menggunakan AI untuk membuat yang membantu saya membuat sesuatu, saya deklarasikan bahwa
ini karya dibuat dengan bantuan AI. Gitu. Memang saya tidak sebutkan berapa persen karena agak susah juga ini berapa persen AI atau dan seterusnya. Iya. Dan tapi orang yang terbiasa menggunakan AI, generatif AI, bisa mengenali terbiasa, oh ini kayak bahasanya AI dan seterusnya. Oh, ciri-cirinya ini kita tahu sebetulnya. Karena kalau intensif ya, sama lah kalau kita kayak penggemar gudeg begitu ya, makan gudeg tuh kita jadi hafal. Oh, gudeg yang enak itu punya ciri-ciri seperti ini. Kalau gudeg Jogja dan Solo bedanya di sini kita tahu. Sama itu seperti itu juga. Kira-kira begitu Bang Elsa. Moga-moga Ya, jelaskan. ya, makasih. Mungkin dengan AI ini karya tulis akan semakin banyak ya orang karena ada bantuan, Iya, tapi mungkin untuk mengetahui apakah memang dia yang menulis ansih sepenuhnya, kita akan lihat itu nanti dalam bahasa oral ya. Jadi mungkin iya, menulis itu tidak lagi menjadi patokan dia seorang betul. yang hebat, mungkin pada waktunya. Sebab di beberapa kampus katanya sekarang skripsi itu tidak lagi dianggap sebagai hal yang penting Betul. karena dicurigai itu dibuat oleh AI. Iya. Iya, makanya juga ada banyak dosen yang kontroversial tuh. Ada yang Iya, membolehkan memakai AI, ada yang tidak membolehkan. iya, Ya itu tantangannya sama seperti dulu. Ada yang guru, ada yang membolehkan murid memakai kalkulator untuk hmm, waktu ujian, ada yang tidak membolehkan gitu kan. Ini iya, kontroversi lama yang berulang lagi sebetulnya. iya. Oke. Ini ada yang raise hand, Mas Ahkam Jayadi, tapi ini ada pertanyaan yang masih ada kaitannya dengan ini. Silakan. Apakah kita bisa membedakan mana tulisan AI yang orisinal manusia? Hmm. Karena ada juga aplikasi AI detektor yang bisa menganalisis. Betul. Ya, Hmm. selalu ini kan pertarungan mesin sama mesin. Kadang-kadang detektor itu bisa mendeteksi gitu ya. Ada yang bisa luput juga itu kan pertarungan antar mesin. Hmm. Nah, ini sebetulnya tantangan buat siapapun pengguna AI, sebaiknya dia secara etis melakukan deklarasi gitu. Hmm. Mendeklarasikan kalau memang ini dibuat dengan bantuan AI, declare dong. Kan tadi saya menyebut bahwa dalam penggunaannya itu ada tantangan etika, ya. Eh, ini etika ini diperlukan ketika kemudian kita berkarya. Apakah Anda akan secara etis mendaku, oh ini karya saya sendiri, atau Anda declare, oh ini saya membuat dengan bantuan AI. Itu menurut saya sih satu cara yang etis gitu ya, daripada orang harus menguji pakai AI checker dan seterusnya gitu. Ribet, maksudnya ya gimana bisa gitu. Bahkan orang-orang yang ahli dengan itu pun nggak usah pakai checker, bisa oh ini kalimat AI, bukan kalimat orang. Apalagi orang Indonesia nggak mungkin bikin kalimat seperti itu gitu. Oke. Nah jadi gitu. Tapi menurut saya problemnya ada di etika. Jadi kita mau mendaku ini karya sendiri atau mendeklarasikan. Gitu Bang Elson. Gimana Mila? Iya, ya, menarik ya. Nah, mungkin saya juga satu nih, Mas Elsa, Hmm. Mas Doro, tadi kayaknya belum terlalu tereksplor ya. Sebagai penulis nih, penulis buku, penulis jurnal gitu ya, lebih ke situ. Itu mungkin boleh dieksplor lebih jauh. Jadi posisi sebagai penulis saat ini di era AI itu sebaiknya seperti apa? Dan kalau misalnya menggunakan AI, mungkin ada semacam batasan kah? Atau justru tadi ya kita kan sebetulnya pengen memanfaatkan AI untuk hal yang positif, artinya membantu pekerjaan kita lebih cepat, efektif, dan mungkin banyak ide-ide yang muncul dari AI. Tapi persoalannya kan bagaimana tadi mempertahankan kualitas tulisan, terus tadi Doro juga bilang bahwa AI itu kan nggak punya konteks, dan itu betul. Jadi AI itu nggak bisa ngasih contoh yang real terjadi pada hari ini di Indonesia misalnya, itu kan? Oh bisa kalau itu bisa, Oh bisa mengambil bisa, konteks yang terjadi hari ini. bisa. Nah itu mungkin bisa lebih dijelaskan menjadi penulis itu seperti apa gitu memanfaatkan tadi contohnya bisa mengambil konteks yang Ya, terjadi pada hari ini. ya. Terima kasih Kak Mila, ini pertanyaan yang sangat bagus karena banyak orang menanyakan.
masih banyak kebingungan begitu ya. Tapi bagi saya begini, lagi-lagi kan selalu kalau saya menyarankan teman-teman sekalian seperti yang saya lakukan, memandang AI seperti alat bantu teknologi lainnya. Ya, dia seperti laptop, dia seperti iPad, seperti handphone, ponsel, dan seterusnya lah gitu. Jadi semata-mata alat bantu. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan oleh penulis? Sebetulnya pertanyaan bisa dibalik. Para penulis itu punya tantangannya apa sih? Tantangan terbesar penulis apa? Pasti cari ide, betul nggak? Ya kan? Nah, disinilah AI berperan dengan cara sangat etis dan tidak melanggar hak cipta siapapun. Contohnya gimana? Ya gitu. Kita mau bikin pertama, kita mau menulis apa dulu? Mau menulis email, surat lamaran, cerpen, novel, apapun lah banyak ya. Tantangan orang yang akan menulis pasti kita mau menulis apa, temanya apa. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana nanti membuat kalimat pertama, begitu kan? Judul, kemudian judul dan seterusnya. Nah, pengalaman saya menggunakan AI begini. Saya bilang ke dia, mau ChatGPT kayak Gemini kayak Perplexity kayak semua generatif AI. Saya bilang begini, saya adalah seorang wartawan. Saya mau menulis tentang perubahan iklim, ya, climate change. Tapi saya ingin tulisan saya ini berbeda dari tulisan yang pernah ada. Ya kan? Saya harus ngomong ke situ dia, supaya dia berpikir. Nah, kemudian saya bilang, carikan saya ide. Tapi sebelumnya, lakukan riset di semua sumber yang tersedia. Carikan dan temukan ide-ide yang belum pernah diulas tentang climate change atau perubahan iklim. Lalu berikan saya menyebut mau 5, 10, atau 20. Carikan saya ide, angle tentang climate change yang belum pernah ditulis oleh siapapun. Maka ini kelebihan AI dibanding Google adalah dia selain selain menyodorkan ide, nanti saya bisa tanya berikutnya adalah buatkan 10 atau temukan 10 pertanyaan yang paling sering diajukan orang tentang climate change. Karena saya ingin nyari angle apa sih yang ingin diketahui orang. Nanti dari pertanyaan itu saya bikin tulisan. Bedanya dengan Google itu nggak bisa bertanya. AI, generatif AI berbasis teks itu bisa membuat pertanyaan. Jadi nanti bisa dia kasih, ini loh 10 pertanyaan yang paling sering diajukan orang tentang climate change. Sehingga kalau kamu mau menulis berdasarkan pertanyaan ini, berarti kamu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan orang. Atau saya langsung carikan ide tentang climate change yang belum pernah ditulis. 5, 10, 200 silahkan. Tolong carikan saya. Dia akan keluar dengan jumlah itu. Dari situ saya mendapatkan secara cepat ide yang mungkin harus berhari-hari saya lakukan kalau tanpa bantuan AI. Dengan AI cuma nggak sampai 1 menit itu. Itu satu, nyari ide. Yang kedua, apa sih tantangan penulis selain cari ide? Kan menyusun kerangka. Ya, kerangka tulisan ya. Mau email kayak mau apa, itu harus ada kerangkanya. Membuat kerangka itu sudah setengah jalan. Menulis. Nah, dengan AI, kerangka tulisan itu nggak sampai 1 menit juga. Mungkin sekitar 15 detik bahkan gitu. Jadi saya bisa bilang ke AI, kalau saya mau menulis soal climate change, untuk mau ikut lomba, atau untuk majalah, atau media online, dan seterusnya, tolong buatkan saya struktur penulisannya, kerangka penulisannya apa saja, lengkap, judul, subjudul, dan setiap judul apa, dan setiap alinea itu membahas apa. Untuk lomba pasti strukturnya beda, untuk berita lagi, untuk artikel, esai pasti beda lagi. Penulis kawakan mungkin nggak perlu itu,
para penulis baru bikin kerangka setengah mati, bikin outline. Saya dulu di Tempo kalau bikin tulisan panjang, investigatif dan seterusnya gitu. Bagian paling sulit adalah bikin outline. Bahannya banyak, outline-nya bagaimana bahan yang banyak itu, nyisir datanya aja susah. Nah, dengan AI jadi sekarang lebih mudah. Saya bahkan sekarang bisa memasukkan apa bahan yang saya punyai, lalu meminta AI untuk menyusun strukturnya, outline-nya. Ini sah-sah aja, tidak ada etika yang dilanggar, ya kan? Daripada saya pusing baca data yang begitu banyak, bisa tumpukannya bisa 30 cm, 50 cm bahannya. Saya tinggal ubah itu dalam bentuk digital, saya minta AI, dari bahan ini, buatkan saya beberapa alternatif struktur penulisan. Sekarang saya mau nulis apa gitu, mau nulis email, nulis artikel, dan sebagainya. Ini sama sekali tidak punya indikasi pelanggaran apapun. Itu yang kedua. Apalagi yang bisa kita lakukan sebagai penulis? Kalau saya mau membuat tulisan saya bisa dibaca oleh orang asing, ya ini sesuatu yang seringkali juga dihadapi atau menjadi tantangan para penulis di Indonesia adalah gimana ya kalau tulisan saya itu di bahasa Inggris kan, gitu kan? Ya kan, tulisan mungkin ada pengarang nulis cerita Indonesia bagus gitu, tapi wah saya nggak punya kesempatan meraih konsumen, audiens, pembaca luar negeri karena nggak ada bahasa Inggris. Mau sewa penerjemah mahal. Gimana caranya? Pakai AI aja sudah menerjemahkan. Mau bahasa Inggris, Perancis, Jerman, apapun gitu. Wah, tapi nanti ada alih bahasa yang atau penerjemahan yang kurang pas. Nah, itu saatnya manusia. Tapi sebagai awal bisa itu digunakan sebagai pemandu penerjemah. Ya, berikutnya apa lagi? Sebagai penulis, ya, ketika saya beri contoh gambaran wartawan ya, karena saya dunia wartawan. Wartawan datang liputan ke lapangan zaman dulu merekam. Pulang ke kantor rekamannya ditranskrip. Itu butuh setengah hari itu kalau rekamannya banyak. Zaman sekarang AI membuat itu jadi mudah. Kita tinggal rekam, kemudian kita perintahkan transkrip itu. Nanti dia akan jadi transkrip, mau sepanjang apapun durasinya. Lalu dari transkrip, saya tinggal minta, tolong ini dibuatkan ringkasan eksekutifnya. Atau dari semua yang panjang-panjang ini, saya tolong diringkaskan sesuai struktur berita ini dan seterusnya. Itu kelar dalam waktu nggak sampai 15 menit mungkin. Kalau kita lakukan secara manual, setengah hari. Belum kalau dikejar-kejar redaktur, ya, dikejar deadline, dikejar cicilan pula, pusing kan. Nah, hal-hal seperti itu ya, yang menurut saya itu bisa dimanfaatkan tanpa kita harus melanggar etika dan seterusnya. Itu beberapa contoh, Mbak Mila, apa yang Anda tanyakan tadi. Bukan cukup menjelaskan. Iya. Oke. Mila, ada yang raise hand, Mas Ahkam Jayadi? Iya, silakan Pak Ahkam dulu ya. Ya, silakan. Tolong Bayu, masih di... Oh ya, masih di mute. Tolong di-unmute. Ya. Oke, silakan Mas Ahkam ya. Gimana suara saya kedengaran, Mas? Kedengaran ya. Ya, baik. Terima kasih Mas Elza, Mbak Mila, dan Dorong Kakung. Jadi saya kira sekarang teknologi artificial intelligence ini tidak lagi sesuatu yang menghebohkan. Karena hampir semua masyarakat kita sudah bersahabat dengan AI. Seluruh relung-relung kehidupan kita sudah masuk semua. Kalau kita misalnya gunakan berbagai media HP, laptop, handphone, dan banyak lainnya, semua baik hardware-nya maupun software-nya semua penuh dengan artificial intelligence. Dan luar biasa memperalat manusia. Kalau kita misalnya gunakan salah satu contoh aplikasi belanja online, maaf kita sebut Shopee. Bagaimana Shopee bisa merasuki ibu-ibu sampai ibu-ibu gila belanja. 1 menit, 5 menit dia tidak buka Shopee, maka Shopee akan kirimkan WA. Akan berikan diskon dan seterusnya sehingga mereka bisa tertarik, terpengaruh untuk
bagaimana berbelanja padahal sesungguhnya hal-hal yang dia belanja tidak perlu. Nah, saya kira itu sesuatu. Dunia peradilan juga begitu. Sekarang banyak sekali digunakan dunia AI dalam proses-proses yang cukup menyedihkan. Misalnya ketika hakim hanya copy paste terhadap putusan dan segala macam. Yang paling parah dalam dunia politik dan pemerintahan. Yang misalnya buzzer itu ya, membuat berita-berita hoax. Bagaimana juga misalnya di dalam banyak tadi media aplikasi belanja bisa kita melihat video dokter terawan dengan suara iklannya, padahal itu buatan AI, bukan dokter terawan, tapi masyarakat kita yang banyak dirugikan dengan itu. Nah, khusus untuk kita bicara tentang bagaimana dalam dunia tulis menulis. Satu pertanyaan saya, Ndoro, tentang problem kita tadi banyak sudah dibahas. Bagaimana kita mendeteksi, mengetahui bahwa tulisan ini adalah tulisannya ChatGPT misalnya, sehingga kemudian bisa diketahui. Nah, kalau misalnya dalam dunia sekolah, dunia akademik, untuk mendeteksi sebuah tulisan kan kita gunakan aplikasi Turnitin. Sehingga misalnya dunia tulis menulis sekarang hanya membolehkan sekitar 20-30 angka Turnitin dari sebuah tulisan. Nah, saya tidak tahu bagaimana ChatGPT itu aja bisa di-chat melalui aplikasi-aplikasi Turnitin supaya kemudian mumpung ingat, ini kan sekarang satu pena meminta kita kepada anggota untuk membuat puisi. Saya coba kemarin, Doro, dalam waktu beberapa detik 3 puisi saya selesai. Bagaimana ceritanya kemudian Mas Elsa bisa mendeteksi itu bahwa ini 3 puisinya Pak Hakam ini puisinya ChatGPT ini dan luar biasa bagusnya, susunan kata-katanya dan segala macam. Nah, ini kan jadi problem ketika kita tidak mampu atau tidak memiliki senjata aplikasi untuk mendeteksi. Nah, satu saya kira aspek yang sangat kita bisa harapkan adalah bagaimana secara dini, mungkin apakah mulai dari SD, SMP, dan terusnya, karena ini salah satu saya kira hal yang bisa kita gunakan adalah bagaimana menanamkan moralitas kepada anak-anak bangsa kita, anak-anak sekolah kita, mahasiswa kita segala macam, sehingga aplikasi ChatGPT itu hanya sebagai alat bantu yang dia perlukan, yang dia kedepankan bagaimana tetap inovasi dia, temuan dia, pikiran dia untuk dikedepankan. Karena kalau bukan moralitas agak susah saya kira Ndoro di dalam itu. Nah, sementara misalnya bangsa kita sekarang, waduh, moralitasnya sangat menyedihkan. Bukan moralitas pribadi, moralitas bangsa sekarang. Bagaimana orang-orang tertentu menginjak-injak konstitusi dianggap hal yang biasa. Bagaimana kita memperalat Mahkamah Konstitusi dianggap sesuatu hal yang biasa dan seterusnya. Nah, itu kan gambaran moralitas yang sangat menyedihkan itu. Nah, bagaimana menurut Ndoro Kakun di dalam kita mencoba mengantisipasi problem-problem yang sebagian besar tadi kita sudah bahas tentang dampak dari artificial intelligence, khususnya dalam tulis menulis misalnya ketika kita menggunakan ChatGPT. Saya kira sementara itu, Ndoro, terima kasih. Terima kasih, Ya, Pak. terima kasih, Mas Hakam. Silakan langsung dijawab mungkin. Oke. Saya sebetulnya gini ya, ini tanpa ChatGPT pun ya, yang namanya plagiasi, yang namanya pemanfaatan joki, itu kan fenomena umum ya di dunia perguruan tinggi gitu. Dan banyak juga kasus yang menyangkut nama-nama besar. Kalau kita googling gitu ya, nama-nama pejabat kayak atau tokoh-tokoh politik kayak itu banyak karya plagiasi. Jadi tanpa ChatGPT pun atau tanpa generatif AI yang lain itu sudah terjadi gitu. Lalu sekarang kita khawatir, wah nanti ada plagiasi. Ini menurut saya ya tanpa GPT sebenarnya nggak usah, udah terjadi gitu. Nah, memang ini kan soal moralitas seperti yang Pak Arham. Nah, sayangnya saya bukan pengajar moralitas dalam filsafat gitu ya. Nah, jadi saya tidak akan menyentuh ke sana, tapi saya ingin memberi gambaran begini, bahwa setiap teknologi itu punya antidot gitu ya. ChatGPT punya antidot juga, tapi kalau seperti kalau di dunia akademik ada Turnitin tadi ya, mengecek ini soal plagiasinya berapa persen dan seterusnya. Di dunia AI juga
ada apa namanya mendeteksi atau detektor penggunaan AI. Akurasinya kadang bagus, kadang enggak. Karena orang yang terampil menggunakan generatif AI bisa ngakalin mesin seperti itu juga, seperti halnya alat-alat mendeteksi plagiasi dalam penulisan skripsi, tesis dan seterusnya. Jadi ini situasi seperti ini akan berlangsung terus gitu. Orang dengan kemampuan yang sudah terbiasa dengan menggunakan AI juga kan dia jadi tahu kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau melihat ada karya, oh ini karya AI, sudah terbiasa juga tanpa bantuan alat mendeteksi udah paham. Tapi lagi-lagi jadi ujungnya ini sesuatu yang menurut saya tidak akan selesai. Jadi lagi-lagi memang jadi ini soal moral saja. Kalau memang apa namanya seharusnya sebuah skripsi atau sebuah karya itu sebaiknya ditulis oleh manusia, ya manusia. Tapi memang ada hal-hal yang ya ini yang ngerjakan generatif AI sih nggak ada masalah. Ya silahkan dipakai gitu. Oke. Gitu kira-kira. Ya. Silakan Mila. Ya, terima kasih buat Pak Hakam ya pertanyaannya. Ini kalau masalah moral nih panjang nih ya, Doro ya. Iya, nah di kolom chat ada beberapa pertanyaan juga dari teman-teman nih. Sebagian sepertinya sudah sedikit terjelaskan, tapi nggak apa kita baca lagi ya. Di sini ada Ibu Lini, selamat malam Pak Doro. Doro tapi pakai Pak juga ya, Pak Doro dan teman-teman Hati Pena. Ya. Izin bertanya bagaimana dengan penggunaan AI untuk tulisan ilmiah maupun fiksi. Yang pertama mungkin teknis sekali ya bagaimana penggunaannya. Yang kedua adalah dari Bapak atau Brony ya. Seberapa lama kiranya AI ini akan bertahan? Kira-kira apa yang terjadi ketika AI jenuh dalam penciptaan? Oh, jadi ada batas waktunya nggak ya ini bakal mati atau akan terus hidup ya? Dan ketiga nih, bagaimana kita membedakan mana tulisan AI dan yang orisinal manusia? Karena ada juga aplikasi AI detektor yang bisa menganalisis. Itu dulu mungkin ya, Dok, ya. Ada 3. Ya, silakan. Ya, terima kasih Kak Mila. Tadi Bu Lini menanyakan soal bagaimana menggunakan AI untuk apa tadi? Saya ini pelupa. Tulisan ilmiah dan tulisan fiksi. ilmiah dan fiksi. Nah, jadi begini, apa namanya? Kalau untuk tulisan ilmiah, saya tidak menyarankan siapapun menggunakan AI kecuali untuk beberapa hal tertentu. Apa hal-hal tertentu? Tadi saya sudah terangkan di depan. Jadi misalnya untuk membantu membuat kita outline gitu ya. Outline di lampu ya. Jadi seringkali apakah saya masih tertangkap di layar teman-teman? Iya jelas. Iya, oke, sorry. Jadi apa namanya? Dalam penulisan ilmiah, AI itu bisa kita gunakan satu, misalnya untuk mencari rujukan. Misalnya ada satu tema tertentu, kita pengen tahu nih, nyari di perusahaan kok nggak ada ya. Kita bisa minta tanya AI. AI yang berbayar itu bisa menembus. Ya bukan hanya ChatGPT ya. Jadi saya juga ingin mengingatkan, AI bukan hanya ChatGPT. Ada AI yang khusus mencari referensi. Jadi tolong dipahami itu dulu. Itu bisa menembus data apapun gitu. Termasuk data-data perbankan. Nah, jadi kalau kita mau membuat suatu laporan, kita bisa nanya ke AI-nya gitu ya. Rujukannya di mana ya untuk satu topik tertentu, itu bisa. Jadi untuk menyusun outline juga gitu ya. Kemudian juga merancang men-challenge gitu ya, men-challenge satu teori. Kita bisa tanya sama AI gitu ya. Ini ada teori ini, misalnya teori A apa ya misalnya teorinya ya. Saya kok jadi blank. Jadi bisa
intinya kita bisa men-challenge atau berdiskusi. Generative AI itu kan kayak chatbot. Kita bisa tanya misalnya, kalau saya pakai teori ini di mana kelemahannya misalnya. Jadi menguji tesis atau menguji teori kita. Sebelum besok ditanya sama pengujinya, kita bisa ngobrol sama dia gitu. Mungkin juga untuk menerjemahkan istilah-istilah teknis. Kalau mau bikin satu karya ilmiah gitu ya. Karya kan banyak istilah-istilah teknis yang tidak ada bahasa Indonesia, tapi bisa dijelaskan, ya. Nah itu bisa minta bantuan AI untuk menjelaskan. Bahkan kalau perlu diminta dia untuk mencarikan contohnya apa sih istilah teknis ini dan seterusnya. Kemudian, kalau untuk fiksi juga begitu. Ini kalau fiksinya untuk kita sendiri, suruh AI bikin buat kita, nggak usah mikir macam-macam etika, buat kita sendiri, buat kita baca gitu kan. Saya bahkan sering ya kalau iseng gitu, saya bilang ke AI gitu, pakai voice gitu ya. Saya lagi bosen menunggu antrian. Tolong ceritakan cerita fiksi tentang anjing dan kucing gitu. Bebas saja. Nanti dia akan mengeluarkan suara seperti mendongeng. Ya gitu, sederhana itu caranya gitu. Cara membuat fiksi. Mau dongeng anak, misteri dan seterusnya gampang sekali. Kemudian bahkan kita bisa kemitraan gitu ya. Saya seringkali iseng bikin fiksi gitu ya dengan ChatGPT. Saya kasih umpan satu kalimat. Jadi sebelumnya saya bilang ke ChatGPT, saya ingin membuat fiksi. Mari kita membuat fiksi cerita cerpen bersama-sama. Saya akan memberi satu umpan, kamu kembangkan umpan itu. Umpan pertama saya sebutkan kalimat. Sebelumnya saya kasih tahu, kita akan membuat cerita pendek, temanya misteri gitu ya. Saya bilang ke ChatGPT, umpannya adalah setiap malam ada bayangan putih lewat di depan jendela rumahku. Ya gitu aja. Dia akan menjawab dengan 5 atau 6 alinea. Lalu saya kasih umpan lagi, nanti tergantung kalimat terakhirnya apa. Misalnya kalimat terakhirnya misalnya ChatGPT ngasih jawaban kalimat terakhirnya sampai malam ini bayangan itu tidak saya ketahui apa sebetulnya gitu. Saya kasih umpan lagi. Tiba-tiba Pak RT datang dengan satpam. Ya, saya gitu. Dia nanti akan jawab lagi. Jadi dalam beberapa menit obrolan saya itu sudah jadi cerpen. Nah itu silakan dicoba. Ya, maksudnya ini mungkin jadi suatu genre baru, bukan apa ya, satu teknik baru gitu yang bisa Anda pakai untuk membuat cerpen. Kadang-kadang saya iseng cuman nyebut gini, teruskan kalimat saya setelah saya memberikan satu kata. Jadi saya tinggal kasih berjalan gitu. Dia akan nyamber tuh. Dia akan membentuk kalimat beberapa alinea. Hanya dari satu kata. Nanti setelah selesai saya tambah lagi. Hujan gitu. Nanti dia tambah lagi. Jadi asik gitu. Ini mungkin sesuatu yang mungkin tidak pernah kita dapatkan sebelum ada namanya AI gitu. Kita mau ngobrol sama siapa? Gitu kan. Kan tidak semua orang bertemu intensif dengan sesama penulis misalnya gitu ya. Kadang-kadang karena jarak dan waktu. Belum ada fasilitas Zoom seperti sekarang. Nah jadi AI itu untuk penulisan cerpen, penulisan ilmiah, penulisan apapun bisa menjadi teman ngobrol, teman diskusi juga gitu. Yang saya nggak tahu apakah sering dilakukan oleh orang lain gitu. Tapi saya sering menjadikan ChatGPT untuk teman diskusi saja. Tiba-tiba ada berita apa gitu, saya diskusi sama ChatGPT. Ada muncul fenomena apa gitu ya. Itu kenapa media-media sekarang membahas misalnya soal bau badan mantu presiden gitu ya.
apa sih, bagaimana, apakah di dunia lain ada begitu, dan seterusnya gitu, dan seterusnya. Sehingga jadi kita dapat wawasan. Ada lagi nggak pertanyaan tadi, saya lupa. Iya, ini pertanyaan juga menarik nih. Ya. Katanya seberapa lama kira-kira AI Oh bisa ya, tahan? ya. Kemarin ada penelitian dari Cambridge dan Oxford gitu ya, peneliti yang mengatakan bahwa lama-kelamaan AI akan membunuh dirinya sendiri. Kenapa? Sampai hari ini membunuh diri dalam tanda petik ya. Kenapa? Sampai hari ini itu 59% konten di internet itu buatan AI. Tahun 2030, 90% konten di internet buatan AI. Artinya apa? Jadi nanti AI itu kalau diminta membuat sesuatu, ngambil datanya dari AI juga, kan gitu. Jadi lama-lama kualitas jawabannya menurun, dan itu dibuktikan oleh para peneliti itu. Jadi para peneliti itu membuat satu tes gitu ya. Tes pertama suruh AI menceritakan tentang seorang raja. Jawaban pertama bagus, 2, 3, lama-lama turun. Pada respon ke-9 mulai ngaco, karena ditanya soal raja, jawabannya menjelaskan soal kucing. Nah, ini bisa terjadi suatu hari nanti. Kenapa? Ya karena sekarang ini AI dilatih dengan materi dari manusia, kan? Karena baru 59% karyanya. Nanti kalau semua konten yang ada di dunia digital adalah karya AI, jadi AI mendapatkan masukan dari AI lagi gitu. Jadi kualitas jawabannya tidak bermutu. Nah, tapi ini sebetulnya kan penelitian awal dari Cambridge dan Oxford itu. Peneliti lain mengatakan bahwa AI akan beradaptasi dengan situasi seperti ini, dan seterusnya lah. Buat saya ini adalah sebuah potensi dan kemungkinan gitu ya, yang bisa jadi AI itu menjadi kualitasnya turun, bisa ya, bisa tidak. Gitu. Mengingat dia sebetulnya kan bisa berkembang secara otonom, kata para ahli. Artinya kemungkinan apakah dia akan bertahan sampai kapan, ini tanda tanya besar. Mungkin cuma sampai besok pagi kalau semua pemilik AI mematikan mesinnya, selesai. Ya kan gitu. Tapi ini adalah bisnis bernilai miliaran dolar masalahnya gitu. Banyak orang pitching naruh duitnya gitu untuk masa depan AI. Salah satunya namanya Nvidia, pembuat game. Ini kapitalisasi pasarnya sekarang paling tinggi, jauh lebih tinggi market value-nya dibanding Apple dan Microsoft. Kenapa Nvidia bisa sangat bernilai? Karena dia mengembangkan yang namanya GPU. GPU itu seperti CPU dalam komputer gitu ya. Cikal bakal yang akan otak AI itu ada di GPU ini. Ini yang bikin di dunia cuma Nvidia. Oleh sebab itu sahamnya naik melesat. Kalau Anda punya saham Nvidia atau belum, beli saja. Okay. Itu menunjukkan bahwa masa depan ada di AI. Gitu. Okay. Ya. Itu kurang lebih jawabannya ya. Ya, baik. Mila, di sini ada Prof. Komarudin Hidayat dan Prof. Ketut Suryajaya dari Kampus UI Depok. Kita mungkin ingin melihat pandangan orang kampus nih terhadap fenomena ini. Saya mau minta kepada Prof. Ketut Suryajaya jika berkenan untuk bicara. Silakan, Prof. Ya. Selamat malam, Pak Edza, Bu Mila. Salam kenal, Ndoro Kakung. Saya menyimak dengan seksama karena saya ternyata ini gaptek gitu kan. Gaptek. Tapi nggak pernah minder ya kalau mau gaptek. Karena saya menganggap teknologi itu apapun dia bentuknya. Ya termasuk AI ini. Itu alat bantu yang membantu manusia menguntungkan kalau benar memakainya. Tapi bisa juga membunuh, mencelakakan. Dan itu sudah terjadi, gitu. Termasuk di dalam pengembangan ilmu sosial, umpamanya kalau di kampus ya, bisa memang dipakai itu AI itu.
Tapi nanti hasilnya itu sudah membunuh kreativitas kalau menurut saya. Bukan menambah kreativitas itu. Karena manusianya akan mengikuti saja gitu. Jadi kreativitas yang murni dari diri seseorang itu kayaknya tidak bisa diwakili oleh teknologi yang canggih itu. Nah, sehingga kalau saya pribadi sih, ini kan perubahan teknologi yang terus setiap hari gitu kan. Jadi apapun kehebatan teknologi itu, ya, apapun bahayanya teknologi itu harus dilawan dengan teknologi juga, ya kan? Seperti kalau melihat plagiasi umpamanya, kan ada Turnitin gitu kan. Nah, itu kan teknologi itu yang berantem seperti yang disampaikan tadi gitu kan. Nah, tapi kalau untuk masa depan saya kira siapapun belum bisa menggunakan teknologi ini secara pas. Karena manusia juga pikirannya ada yang bermoral gitu kan. Atau karena yang kendali teknologi ini kan, atau yang membuat itu kan manusia juga sebenarnya, ya kan. Nah, kita saya kira udah banyak yang hebat nih di Indonesia. Tapi kalau saya sendiri, kita belum bisa menciptakan yang gitu. Tapi Pak hanya menggunakan. Menggunakan juga belum bisa gitu kan, karena memerlukan juga pembelajaran di situ gitu kan. Nah, oleh karena itu sebenarnya ada yang bisa intervensi teknologi itu. Jadi menggunakan jalur kekuasaan akhirnya. Jadi menggunakan jalur kekuasaan, menggunakan jalur hukum gitu kan. Yang dilahirkan oleh manusia gitu kan. Nah, masalahnya juga hukum-hukum ini seperti IT sebenarnya. Apakah dia bisa menyelesaikan juga masalah-masalah kejahatan di dalam teknologi itu yang dipakai oleh orang juga gitu. Tidak juga gitu Pak. Inilah masalahnya. Jadi ke depannya saya memikirkan bahwa teknologi ini kalau bisa dipakai untuk kebaikan ya dipakai. Kalau tidak ya tidak. Masalahnya sekarang norma kebaikan itu sudah berubah. Norma kejahatan itu sudah berubah. Jadi perampok-perampok bank, ATM segala macam itu semuanya dari orang yang paham teknologi sebenarnya. Yang bisa mengoperasikan ya. Itu kan orang-orang pintar sebenarnya. Nah, ini kan kecelakaan-kecelakaan ini teknologi menurut saya. Karena teknologi itu saya setuju tuh. Endoro Kakung ya. Dia nggak punya perasaan. Yang punya perasaan itu manusianya gitu kan. Teknologi itu nanti kalau salah memakainya itu akan bisa menghilangkan budaya kita segala macam. Karena tujuan teknologi itu standar. Seperti apa yang dia rekayasa dalam teknologi itu gitu. Itu kira-kira. Nah, yang jadi tantangan sekarang kan bukan anak sekolah saja. Karena yang kecanduan HP itu sekarang bukan hanya anak sekolahnya, ibu-ibu muda juga, ayah-ayah muda juga gitu kan. Sehingga melalui HP aja umpamanya, yang paling sederhana itu, yang di dalamnya ada AI itu sudah banyak meruntuhkan keluarga, merusak keluarga gitu. Itulah tantangan teknologi sebenarnya. Nah, jadi saya tentu sebagai penutup, saya ingin dengar yang lain nanti. Diskusi macam ini amat mencerahkan buat saya, amat mencerahkan. Gitu kan. Dan kalau saya orangnya agak skeptis ya, nggak pernah terlalu percaya. Saya masih lebih percaya kepada otak saya gitu loh. Jadi saya nggak pernah gunakan itu. Kebetulan juga nggak bisa caranya gitu kan. Jadi cari untungnya aja. Tapi kalau untuk kebaikan-kebaikan seperti COVID segala macam itu kan luar biasa kan manfaatnya, gitu kan. Tapi dia membunuh juga sekarang. Pembunuh pedagang-pedagang kecil itu kan dibunuh juga oleh pedagang kecil juga, pengojek itu, Shopee itu, pengirim barang itu kan membunuh juga anak-anak yang yang di mall-mall itu dulu, gitu ya. Jadi inilah yang namanya suatu perubahan dahsyat yang
banyak bikin korban, tapi ada juga yang membawa peluang gitu. Itu kita harus menyikapinya demikian. Demikian Pak Elza, maaf agak panjang ya. Saya ingin dengar yang lain sebenarnya. Terima kasih, Andoro Kagung, mendapat Ya. pencerahan saya. Baik, silakan direspon, Dor. Ya. Ini tipikal yang percaya diri. Ya begitulah namanya teknologi ya, selalu membawa dua sisi satu mata uang kan. Semua teknologi begitulah, dan saya setuju dengan Pak Ketut gitu ya. Ada peluang, ada tantangan. AI ini ya banyak manfaatnya di satu sisi ya. Di dunia kedokteran bahkan dia misalnya saya baca tempo hari ya, ada AI yang bisa mendeteksi kanker payudara bahkan sebelum muncul. Jadi ada prediksi. Ini kan bagus ya, bagus. Kemudian di dunia teknologi sipil gitu ya, saya pernah dapat cerita dari dosen AI di Tarumanegara. Dia bisa mengukur potensi retakan beton bangunan. Bayangkan, jadi ketika orang bangun, AI-nya bisa, nanti akan terjadi keretakan di sini, terus dibuat dengan modeling, nanti akan retak berapa waktunya, berapa tahun, berapa bulan. Jadi di satu sisi begitu. Tapi di sisi lain gitu ya, ini bahaya. Sekarang itu ya kita lihat dalam perang invasi Israel di Palestina, semuanya itu kan perang teknologi. Memilih sasaran ditentukan oleh AI, meluncurkan bomnya AI juga. Nggak ada korban tentara Israel, semuanya robot. Di satu sisi kan jadi orang jadi, waduh jangan ada AI nih. Tapi ya begitulah kehidupan, selalu ada siang dan malam ya. Udah sok filosofis saya. Tapi yang jelas teknologi selalu punya di dua sisi. Dan yang buat saya dalam sejarah manusia, teknologi itu akan destruktif, akan bersifat merusak kalau manusianya yang menggunakan itu. Dari sejak zaman penemuan pertama bom atom sampai hari ini ya, ada judi online, pinjaman online segala macam itu. Teknologinya sebetulnya alat, manusianya yang jahat pada manusia yang lain gitu. Challenge-nya, tantangannya memang di manusianya. Nah, oleh sebab itu tadi ada pendidikan moral, ada soal etika gitu. Kalau manusianya itu sudah dibekali yang soft skill itu tadi, saya kira AI ini kan jadi ya alat bantu saja gitu. Yang pada akhirnya manusia juga yang menentukan. Kurang lebih respon saya begitu, Bang Elsa. Baik. Luar biasa di Pak Ketut. Terima kasih. Mila, di sini ada Pak Alex Lunggeri, beliau penulis yang produktif dan dari Papua yang tadi disebut-sebut oleh Ndoro Kagung. Mungkin Pak Alex ingin memberikan sedikit respon terhadap ini. Silakan Pak Alex. Ya. Oke. Tolong Bayu. Di unmute. Ya, silakan Pak Alex. Oke. Ya. Oke. Ya. Terima kasih, Mas Elsa. Saya senang ini baru pertama kali mengikuti penjelasan seperti ini dan sangat senang karena selama ini hanya mendengar tetapi tidak mendalami. Dan tetap kita setuju bahwa akhirnya kita sebagai manusia yang menentukan tulisan kita, bukan pembantu kita gitu. Kitalah yang memasak makanannya, sehingga lebih enak gitu. Saya senang karena Papua itu adalah daerah yang dalam hal literasi atau tulis menulis daerah baru ya. Karena benar tadi dikatakan Mas Ndoro Kagung bahwa kita itu masih lebih mengandalkan bahasa lisan ya. Sehingga memang tidak ada yang tertulis untuk digali gitu. Dan di situ letak keunikan Papuanya. Ini buku saya yang 2022 novel sejarah. Ya. Di tapal batas ya. Artinya sejarah itu masih baru untuk ukuran Indonesia ya.
Tapi ini ukuran lama untuk Papua karena ini peristiwanya terjadi 1939. Jadi untuk ukuran Papua masih sudah termasuk lama. Artinya bahwa dalam konteks seperti yang kita bicarakan ini, AI itu dia nggak bisa masuk deteksi yang seperti ini karena saya menulis ini saya seperti mendalami insight gitu. Tokoh saya ini akan melakukan apa, seperti apa dulu ya. Itu kan nggak bisa diwakilkan kepada ini pembantu kita. Kita sendiri yang masuk ke dalamnya karena kita tahu apa konteksnya gitu. Kita tahu budayanya. Oh berarti dulu tindakannya seperti apa kira-kira yang dia katakan dengan lawan bicaranya. Seperti itu saya senang. Malam ini kita bicarakan hal yang keunikan di saya ya khususnya. Itu saya lebih mengenalkan diri saya daripada pembantu yang saya tadi itu AI itu. Tapi saya senang dapat informasi AI, bahkan saya akan minta bagaimana installnya supaya bisa membantu saya tentunya, bukan menggantikan saya. Itu aja, terima kasih Mas. Ya silakan, Ndoro sarannya itu. Ya, sebelum sampai soal cara menginstal, saya itu terkesan dengan Papua satu hal dalam hubungannya dengan AI. Jadi AI itu sebetulnya bisa melestarikan bahasa, Pak Alex. Kita tahu kan di Papua itu ada sekian ratus suku dengan sekian ratus bahasa. Saya bahkan nggak tahu ada jumlah berapa. Berapa kira-kira bahasa itu akan bertahan? Kalau penuturnya tidak ada, akan punah kan, Pak? Betul ya? Nah, AI itu bisa melestarikan. Dengan cara seperti apa? Dengan cara, itu ada namanya, AI itu kan basis teknologinya namanya Large Language Model. Dia bisa, gampangannya dia itu bisa mengenali bahasa manusia. Beberapa dosen di ITB sudah, juga di Indosat saya mendengar itu ada upaya untuk melestarikan bahasa daerah dengan AI. Gunanya sebetulnya tidak hanya pelestarian bahasa daerah, Pak. Tapi misalnya nanti kalau ada pertunjukan wayang, orang Papua tahu dalangnya itu yang bicara dengan bahasa Jawa, orang Papua tahu artinya. Sebaliknya juga, suku-suku di Papua ketika membuat satu tarian pertunjukan dengan bahasa lokal, orang Jawa tahu, Pak. Orang Minang juga tahu. Peran AI di situ, Pak. Gitu. Tapi yang lebih penting buat saya sebetulnya adalah itu pelestarian bahasa. Ya. Itu kemarin ada majalah Time memberikan penghargaan 100 tokoh berpengaruh dalam soal AI. Salah satunya dari Indonesia, Kepala Badan Bahasa. Karena dia menginisiasi pelestarian bahasa. Maaf Pak Alex, di mute dulu Pak Alex, ada suara yang agak ini. Nanti kalau bicara silakan. Mute dulu ya nanti silakan bicara Pak Alex ya. Ya. Silakan dorong. Ya. Ya, jadi mendapatkan penghargaan dari Times karena Kepala Badan Bahasa ini dianggap tokoh yang berjasa untuk melestarikan bahasa-bahasa di Indonesia yang begitu banyak dengan AI. Nah, ini buat saya satu perkembangan yang menarik gitu, dan menunjukkan salah satu sisi positif dari AI. Di tengah ada juga sisi negatifnya. Nah, kalau soal mau install itu AI itu kan banyak sekali, Pak. Salah satu yang paling populer namanya ChatGPT. Pak Alex nanti tinggal buka aja Google lalu ketik ChatGPT, nanti dia akan keluar. Nanti klik linknya, tinggal ikutin ininya saja, petunjuknya Pak Alex. Jadi nggak bisa pakai web, bisa pakai aplikasi yang harus diinstal. Mana yang mau dipakai, tiap orang kan punya preferensi ya, mau suka yang mana, mau pakai aplikasi yang harus download atau pakai web aja. Jadi silakan. Ada juga namanya Microsoft Copilot, itu juga cara nyarinya tinggal googling, tulis Copilot atau Microsoft Copilot, nanti tinggal googling diklik linknya, nanti tinggal dipakai, nggak usah download. Atau kalau mau download tinggal cari di Google Play atau di iPhone market itu.
Bing Copilot gitu. ChatGPT juga ada versi aplikasinya. Nanti semuanya tinggal diikutin perintahnya aja, Pak, bisa. Intinya gampang diunduh, gampang dipakai, gampang dipelajari juga. Semuanya instruksinya mudah. Karena tersedia dalam bahasa Indonesia juga. Moga-moga membantu ya Pak Alex ya. Mohon maaf kalau masih kurang jelas. Baik. Mila, ini ada Pak Victor juga mau bicara. Beliau Ketua Satu Pena Papua. Silakan Pak Victor. Masih ada di sini? Pak Victor, silakan. Sebentar. Apakah masih ada? Oh ya, silakan Pak Victor. Ya. Silakan Pak Victor. Ya. Masih di mute kayaknya. Ya. Di unmute dulu, tolong dibantu Bayu. Bentar. Ya, silakan Pak Victor. Ya. Ya, saya hanya sedikit kasih tanggapan seperti apa disampaikan oleh Doro Kangkung terkait Doro Kakung ya, bukan Doro Kangkung Kakung. ya, Pak Victor. Jadi lapar nih dengar Kangkung. Kangkung tumis nih. Ya. Ada sebuah kata yang disampaikan sama Doro bahwa mengenai Papua. Tahun 2010 saya sempat memproduksi sebuah film mengenai arkeologi, itu sempat mendapat penghargaan dari Ibu Menteri. Memang benar, di Papua itu mereka tidak terlalu banyak masalah menulis, hanya menggunakan simbol-simbol. Itu memang betul. Dan film yang kami bikin itu dapat penghargaan dari Ibu Menteri. Itu satu. Kedua, mengenai yang tadi, kalau mengenai bahasa di Papua, setahu saya ada sekitar 480-an lah, itu bahasa. Dengan berbagai macam daerah, berarti berbagai macam bahasa. Terkait dengan dua arti dari kegunaan maupun fungsi dari AI ini, sebenarnya ada positifnya, ada negatifnya. Cuman kami yang di pedalaman di Papua pada prinsipnya belum terlalu mengenal tentang AI ini. Karena mungkin faktor jaringan atau mungkin ya salah satu contoh saja. Kita punya teman saudara-saudara adik-adik yang di daerah pegunungan sampai saat ini pasti masih perlu perhatian, perlu tenaga guru untuk mengajar mereka agar mereka bisa bersama-sama merasakan keadilan dalam hal pendidikan. Itu saja sudah minim ya. Bagaimana kalau AI masuk lagi? Saya berharap ke depan Papua bisa lebih, jangan tergantung lah dengan hal AI dulu. Seperti apa disampaikan senior kita Pak yang dari Papua, itu sangat bagus. Jangan tergantung sama hal-hal yang modern. Intinya kita jangan disetir lah, jangan disetir sama hal-hal yang modern. Kita harus mempunyai jati diri, percaya diri untuk coba berusaha untuk punya karya sendiri. Boleh punya menggunakan AI atau asisten begitu, itu sangat bagus. Tapi jangan berpatokan ikut terus dengan hal begitu. Kalau itu terbawa terus, pertama saya lihat tenaga kerja akan berkurang. Semua pasti menggunakan sistem AI ini. Contoh yang tadi saya dengar dari awal, masuk tol sekarang sudah menggunakan kartu. Berarti kan sudah mengurangkan tenaga kerja. Belum lagi kalau di pabrik-pabrik segala macam. Nah ini sudah mulai kurang. Kemana kita nantinya? Arahnya kemana nih negara ini, kan kasihan. Ya itu mungkin tanggapan dari saya yang sangat singkat. Terima kasih atas waktunya. Iya, terima kasih Pak Victor untuk responnya ya. Ini sangat kontekstual dengan kondisi Papua ya. Saya kira benar penting juga nih apa yang disampaikan oleh Pak Victor. Dan Mas Elsa nih, saya juga sangat kagum nih dengan para senior kita ya, seperti Prof. Ketut tadi dan juga Pak Alex yang
mau terbuka gitu dengan teknologi, hal-hal yang baru. Tadi kan bilang, saya mau belajar di mana aplikasinya. Menurut saya itu sesuatu yang luar biasa karena terbuka dengan hal yang baru, meskipun tetap kritis pada hal yang baru itu. Tadi Prof. Ketut sampaikan bahwa saya tetap percaya pada diri saya. Itu keren banget. Tapi saya mau belajar dengan hal yang baru ini. Itu keren banget menurutku ya, sebagai orang yang sudah sangat senior gitu. Mas Elsa, ini ada 2 lagi pertanyaan nih di kolom chat. Kita bacakan lagi ya. Iya, silakan. Ya, ini Doro, ini ada satu ini dari teman kita Hendrik. Mas Hendrik ya tadi mungkin sudah sedikit terjelaskan, tapi saya baca lagi. Apa ada kemungkinan untuk melumpuhkan AI dalam kegiatan tulis-menulis? Sebab kehadirannya berpotensi menumpukan sikap kreatif dari manusia. Apakah ada kemungkinan? Itu yang pertama. Yang Kemungkinan kedua, apa? apakah Melumpuhkan. ada Kemungkinan. kemungkinan untuk melumpuhkan AI dalam dunia tulis-menulis? Jadi AI mau dilumpuhkan gitu ya. Apakah ada kemungkinan? Itu yang pertama. Karena katanya itu menumpukan sikap kreatif manusia. Ya. Yang kedua dari admin nih, menurut pengalaman Doro, apakah memungkinkan seseorang bisa menulis saking bagusnya sampai AI detector atau checker saja sampai mengira itu hasil kerja AI? Karena saya pernah baca di postingan LinkedIn seorang praktisi AI bahwa dia menulis dengan tata bahasa sempurna, ide flow yang baik, logika yang oke, tanpa bantuan AI sama sekali. Tapi begitu dicek di AI detector, hasilnya ternyata tulisan itu dianggap sebagai ada intervensi AI. Nah ini benar nih, saya juga pernah melakukan ini, nggak pernah pakai AI, tapi begitu dicek ternyata katanya 20% pakai AI. Nah ini bohong juga si AI ini. Gimana tanggapan dari Doro nih terkait ini? Ya, yang pertama tadi apakah AI perlu dilumpuhkan atau gimana? Apakah bisa dilumpuhkan Bisa si AI ini? Karena mengurangi kreativitas. Dalam tulis-menulis. Ya bisa, tapi pertanyaannya apa perlu dilumpuhkan juga gitu ya? Karena mengingat manfaatnya juga besar. Lagi-lagi saya perlu ingatkan bahwa AI ini tidak hanya ChatGPT ya, AI ini banyak itu. Kalau dilumpuhkan bagaimana? Jadi mengurangi satu inovasi teknologi. Teknologi kan nggak bisa dibendung gitu ya. Mau dilumpuhkan bagaimana nggak bisa. Bahkan manusia itu terus mencari inovasi-inovasi dalam teknologi baru ya untuk berbagai macam keperluan yang positif gitu ya. Ya sayangnya memang pencarian terhadap hal-hal yang positif itu biasanya diikuti juga ada kemunculan penggunaan yang tidak pada tempatnya gitu. Nah kuncinya kan lagi-lagi di manusia, kita mau menggunakan teknologi itu positif atau negatif. Jadi ya jangan dilumpuhkan kalau menurut saya gitu ya. Ya kita yang harus pandai-pandai secara bijak, etik, menyikapi AI ini gitu. Tapi saya tidak setuju juga kalau dilumpuhkan, dimatikan. Gitu. Seperti kalau sekarang misalnya ditanya, ini internet perlu dimatikan nggak? Jangan. Gitu. Janganlah, kita nggak bisa ngobrol begitu nanti. Jadi susah ya. Iya, dengan Pak Alex, dengan Pak Victor di Papua, jangan. Apakah nanti handphone harus ditumpas, nggak boleh orang pakai? Nggak juga gitu. Yang penting kita semua orang harus teredukasi, ada literasi. Kalau ada literasi digital, termasuk ada literasi AI. Ya, mengenalkan plus minus positif negatifnya tentang AI supaya yang kita ambil yang bagusnya saja. Kemudian yang kedua tadi apakah ada kemungkinan spell checker AI checker lolos? Bisa, dan sebaliknya juga checkernya tertipu, karya asli dianggap AI gitu. Ya namanya teknologi kan tadi saya di awal saya jelaskan ada keterbatasan dia bisa tertipu juga gitu. Jadi lagi-lagi yang penting hanya berani nggak deklarasi gitu. Ini asli loh, ini dibantu AI. Memang tidak mudah, ini kan soal moral. Orang Indonesia ini kalau soal moral udah kata lagunya siapa itu Iwan Fals, ngobrol soal moral, aksi tipu-tipu. Ada susah lah. Jadi ya gimana ya? Ya lagi-lagi kalau soal moral kan ini kan urusan yang bisa sehari semalam nggak habis kita ini. Tapi kalau orang yang terlatih sebetulnya bisa, apalagi kalau mengenal ya. Saya misalnya ada teman saya, dia penulis gitu. Saya tahu dari dulu tulisannya kayak begitu. Tiba-tiba kalau berubah, ini bukan tulisan dia. Udah tahu kalau kita kenal, ya. Tapi kalau kita nggak tahu, ini gaya tulisannya gimana ya dari dulu? Apa yang begini? Ya agak susah gitu. Jadi ya itu salah satu cara mengecek apakah tulisan
seseorang ini dibantu AI atau enggak. Ya, mengenal orang atau penulis tersebut itu bisa menjadi salah satu cara. Ya, kita tahu kan bagaimana gaya tulisannya siapa. Sayang Airil Anwar udah nggak ada ya. Kalau dia masih ada, mungkin dia akan bikin pasti gaya bahasanya seperti itu. Atau sekarang penulis besar yang masih ada, Gunawan Muhammad gitu. Ya dari dulu kan tulisannya seperti itu, polanya, strukturnya udah kita hafal gitu. Kalau tiba-tiba nggak seperti itu, dia misalnya tiba-tiba pakai AI, ini bukan tulisannya GM gitu. Ada signature atau tanda-tanda yang selalu kita kenali. Nah, tantangannya kalau kita tiba-tiba ada penulis baru gitu, susah. Iya. Itu kurang lebih. Muka-muka menjawab pertanyaan terakhir tadi ya. Silakan Mbak Mila. Iya, Mila. Ini ada yang raise hand. Iya, Mbak Tami, Mbak Tami mau bicara, silakan Mbak. Iya, terima kasih izin untuk off cam karena di belakang saya ini pasti mengganggu pemandangan. Ya ini mungkin apa ya? Ini mungkin narasi perbincangan tentang AI yang paling menarik yang pernah saya ikuti. Jadi terima kasih, kalau kadang tuh kan satu tuh menentang aja, kalau yang satunya tuh mendukung aja itu apa namanya? Jadi kita tidak bisa melihat clear gitu dan objektif kalau menurut saya. Jadi saya tadi sebenarnya mau bicara gitu bahwa sebenarnya kalau kita pakai pisau itu kan kadang pisau itu bisa membunuh atau bisa buat masak dan yang positif atau apa. Jadi betul tadi edukasi bagaimana kemudian pencerahan, pencerdasan, pemahaman tentang AI ini dilakukan. Nah kan masalahnya kan ini dianggap penting nggak gitu oleh misalnya sistem pendidikan kita. Jadi misalnya kalau seperti kita mau kasih tahu bahwa ini bagian dari bangun karakter, kalau kamu mau pakai AI jujur gitu ya, atau misalnya penulis itu, kemarin juga kita sempat ramai diskusi itu, nggak apa-apa pakai AI, tapi kamu harus punya dasar atau basis menulis yang kuat dulu, baru kemudian AI itu membantu kamu untuk sebagai referensi gitu ya, atau tadi sebagai menulis draft atau struktur. Nah, yang soal literasi ini kalau dalam konteks Indonesia sekarang gitu, kita harus mulai dari mana gitu dalam situasi pendidikan yang saya pikir masih banyak porak-porandanya. Kita mulai dari mana? Apakah misalnya kalau misalnya menunggu pemerintah lama, kita mulai misalnya pakai gerakan AI untuk pencerahan gitu kan? Atau AI untuk kemanusiaan. Jadi hal seperti itu yang kita gaungkan dan kemudian kasih contoh-contoh positif dibandingkan dengan kita selalu nakut-nakutin tentang AI, tapi itu tidak bisa terhindarkan di kehidupan kita. Nah, kita bisa mulai dari mana dan bagaimana membuat ini lebih efektif dalam waktu sempat dibandingkan kita mendukung kebijakan yang nggak tahu kapan datangnya gitu. Makasih, Doro Kakung. Ya, silakan Doro. Oke, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa nih dengan Mbak Swari tadi ya. Ya, Swari Utami. Mbak Tami. Mbak Tami, oke, ada dua hal. Apakah kita menganggap serius? Kita ini siapa? Kalau saya akan menganggap serius. Pemerintah, nah ini ada cerita. Jadi kalau dari pemerintah ya, nanti baru dari sisi masyarakat. Dari pemerintah, saya mendengar bahwa Kementerian Kominfo nanti akan berubah nomenklatur, namanya apa gitu. Tapi ada satuan kerja yang akan mengurusin AI. Ya. Dan ada banyak hal tentang AI, pokoknya nanti ada di Kominfo. Salah satu indikatornya karena saya sudah diajak FGD oleh teman-teman di Kominfo untuk membahas AI. Grand desainnya, grand strateginya mau diapain AI ini dan seterusnya. Jadi saya belum bisa cerita banyak. Tapi itu menunjukkan bahwa pemerintah yang baru nanti akan memberi kepedulian atau memberi perhatian pada AI. Nanti mungkin ada pejabat kursus AI juga. Mungkin ya, saya nggak tahu. Itu yang kedua adalah dari mana kita memulai. Sebetulnya saya dan teman-teman di Gerakan Nasional Literasi Digital Cyber Kreasi sudah sering menggelar acara seperti ini ya, memperkenalkan AI, mengenali baik dan buruknya, penggunaan secara etis, menunjukkan sisi terang dan sisi gelap gitu. Jadi sudah kami sebagai bagian terkecil dari elemen bangsa sudah memulai gitu. Nah, silakan teman-teman di komunitas masing-masing silakan memulai
ikut memulai juga gitu ya, memperkenalkan paling tidak di keluarga lah, di keluarga itu terutama untuk ibu-ibu ya yang mungkin lebih intensif dibanding bapak-bapak dalam mendidik anak-anaknya gitu ya, mulai memperkenalkan AI dari cara yang sederhana. Jadi misalnya menggunakan peta digital gitu ya, itu kan satu cara mengenalkan yang baik, yang sederhana dulu. Main game pakai AI, game yang positif tentu saja gitu, dan seterusnya. Ada banyak cara gitu. Kalau perlu nanti saya berkreasi itu kan hub dari LSM atau komunitas-komunitas yang berbagai macam kepedulian ya, temanya macam-macam, ada yang parenting dan seterusnya, itu punya aktivitas ya yang parenting ya, soal hubungan keayah bundaan termasuk dalam pemanfaatan AI dan seterusnya. Nah, kalau lebih banyak komunitas yang terlibat, makin banyak komunitas yang terliterasi, ya, saya sih jadi lebih optimis sebetulnya. Nanti ke depan ini AI di Indonesia juga jadi lebih baik, lebih banyak orang mengerti bagaimana menghadapinya, bagaimana mewaspadainya, menggunakan cara etis dan seterusnya. Jadi itu kira-kira Bu Mbak Tami apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mila, kita di penghujung waktu, tapi ini ada pertanyaan menarik dari Tabrani Yunis ya. Mungkin Mila bisa bacakan ini. Dari Mas Tabrani ya? Ya, baru di bagian akhir. Ya. Ya, ini katanya menurut saya harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa AI itu adalah alat yang memudahkan kita, bukan pengganti otak kita. Bila kita menjadikan AI sebagai pengganti otak, maka bahayanya baik generasi sekarang dan mendatang adalah generasi gagal otak. Mereka punya otak tetapi tidak berfungsi dan hanya tinggal kerangka saja. Apakah rekan-rekan setuju dengan pernyataan itu? Ditanya tuh. Silakan direspon. Ya. Doro. Sekaligus closing statement ya Doro, karena ini sudah di penghujung waktu. Dan di Papua malah ini udah jam 11 malam. 11. Silakan. Terima kasih. Ya, sebetulnya Mas atau Pak Tabrani sudah membuat semacam risalah gitu ya tentang AI ini. Jadi lagi-lagi AI ini adalah sebuah teknologi, alat bantu, dia bisa digunakan untuk hal yang baik dan digunakan hal yang tidak baik juga. Jadi manusia penggunanya harus memberdayakan diri menghadapi AI ini supaya jangan selain gaman juga jangan sampai terperosok, tertipu bahkan gitu ya oleh produk-produk AI, karya-karya AI gitu, dan terus menyikapi, jadi berpikiranlah terbuka terhadap perkembangan teknologi, tapi tetap harus kritis ya, selalu skeptis juga terhadap teknologi. Yang penting kenali dulu, kemudian ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Selalu pegang soal etika dan moralitas bahkan dalam penggunaan teknologi itu. Ya, kurang lebih begitu, Bang Elsa dan Kak Mila. Moga-moga apa yang saya sampaikan gunanya gitu ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Kita sudah di penghujung waktu. Ketua Umum Satu Pena itu Denny J.A. itu kan bukan seorang pelukis, tapi dalam 3 tahun ini menghasilkan ratusan karya-karyanya dan dipamerkan secara abadi di sebuah hotel di Blok M. Tapi yang menarik di situ seperti yang dianjurkan Doro Kakung tadi, ini selalu mengatakan ini adalah karya berkat bantuan AI gitu, dan itu dituliskan berkali-kali. Meskipun mungkin tetap menjadi diskusi ya apakah itu karya orisinal yang dia atau berkat bantuan AI. Dan walaupun sudah diakui berkat bantuan AI itu apakah itu orisinalitas. Saya kira perdebatan ini akan terus panjang di kemudian hari. Sekali lagi terima kasih banyak Doro Kakung atas pencerahannya pada malam ini, juga kepada beberapa kawan, pada Pak Alex, Prof. Ketut, Prof. Komarudin Hidayat yang dari tadi menyimak, Pak Almaidi dari Sumbar, dan beberapa kawan lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
Kita akan jumpa lagi minggu depan dengan topik yang berbeda. Topiknya adalah, saya sebutkan saja, makna kedatangan paus di Indonesia. Yang akan bicara adalah sahabat saya, Romo Yohanes Wahyu Prasetyo. Kita akan melihat seberapa jauh sebenarnya pengaruh dan makna kedatangan paus di Indonesia beberapa waktu yang lalu. Yang jelas salah satu dampak kedatangan paus adalah bahwa Pak Jokowi naik Toyota Remix. Nah, itu mungkin kata Pak Jokowi, saya sering kok naik itu tapi jarang dipotor. Itulah pertemuan kita malam ini. Kita tutup dengan bumper. Silakan Bayu.